Jangan sampai gitu ya, dijewer sedikit laporin ke polisi. Ya, nah ini nilai-nilai dari relawan yang kita ajarkan ke relawan gitu. Kenapa? Karena jadi guru tuh nggak gampang. Kamu tuh harus respect terhadap guru. Ngapain itu ngajar 3 jam? Ya kan? Dapat apa tuh anak-anak? Salah. Kalau 3 jam bisa, ya itu akan ngerubah di kemudian hari. Sidang MK kemarin juga 3 jam kok. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Tolak semua godaan, jangan ada lagi korupsi untuk Indonesia. Selamat datang kembali ke Benar-Benar Podcast. Podcast di mana semuanya benar-benar benar. Lagi Novi suruh Kajo intro. Itu intro bagus, Kajo. itu intro bagus. Iya, bagus. Aman, Kaget aja. Bener. Kaget aja. Kita Via sama Novi nggak nyangka. Nah, hari ini diskusi kita sangat menarik ya. Karena kita kedatangan seorang tamu yang mempunyai visi untuk meratakan pendidikan di Indonesia. Tapi bukan cuma pendidikan yang diajarkan ya. Tapi juga way of life. Cara hidup, nilai hidup. Selamat datang Kak Jamie Ngadiono. Salaman ya. Boleh salaman yang lain. Salaman dulu, biar asik. Kak Jamie, pertama terima kasih loh. Udah buat startup 1000 Guru ya. Ini jatuhnya masih startup atau udah keluar dari zona startup nih? Kayaknya masih startup kali ya. Masih startup ya. Kita mulai deh. 1000 Guru itu didirikan tahun berapa? 1000 Guru itu kita mulai rintis tahun 2008. Merintisnya. 2008. Itu mulai saya jalan-jalan ke pelosok Indonesia gitu ya. Terus kemudian di tahun 2012 baru officially kita buka akun Twitter dan di situ kita mulai merekrut atau memperkenalkan 1000 Guru ke masyarakat tahun 2012. Sekarang udah berapa? 13 tahun. 13 tahun sih total. Mungkin bagi orang-orang yang belum tahu, bisa dijelaskan nggak apa itu 1000 Guru? Ya, 1000 Guru ini adalah satu gerakan di mana kita mengajak anak-anak muda itu untuk peduli dengan pendidikan di pelosok Indonesia. Dengan kegiatannya adalah mengajar. Nah, mengajarnya itu kita sertai dengan kegiatan traveling. Namanya traveling and teaching. Zaman itu mungkin belum ada gerakan yang seperti ini. Ngajar sambil jalan-jalan itu nggak ada. Jadi kita pernah bikin kegiatan itu diprotes. Kok kegiatan sosial digabung sama kegiatan seneng-seneng atau traveling. Zaman dulu seperti itu. Kak Jamie, mohon maaf. Ini aku sejak dengar tahunnya dan juga programnya, aku jadi teringat sebuah program lain. Ya karena ya beliau juga menasional kan, udah running gubernur DLL juga punya program Indonesia Mengajar. Berarti itu mulai di tahun-tahun yang sama? Ya, di tahun 2012. 2012 kita membuat 1000 Guru dan beliau juga sempat DM kita di Twitter gitu ya. Mungkin bisa ada nih dokumentasinya masih ada. Jadi untuk merubah ada beberapa bio kita yang salah, terus kemudian beliau kasih masukan, oh ini begini-begini. Jadi bergerak barengan waktu itu ya? Bergerak barengan. Entah siapa yang duluan pada waktu itu ya kita sama-sama di tahun 2012. Cuman kita merintisnya kalau dari saya sendiri tahun 2008. Banyak orang yang menyangka bahwa kita mengikuti, enggak, kita dari tahun 2008. Nah, ini idenya dari mana? Soalnya kayaknya Kak Jamie ini kan background-nya broadcasting ya? Ya, di lulus SMP waktu itu saya nggak bisa lanjut sekolah. Orang tua saya akhirnya kirim saya ke Panti Asuhan di Jakarta. Jadi saya tinggal di Panti Asuhan, benar-benar ditaruh di Panti Asuhan, dan setelah lulus dari Panti Asuhan saya kerja di pabrik lah, di mana lah dan sebagainya. Terus kemudian di tahun 2008 itu saya kebetulan ambil kuliah, selesai kuliah di broadcasting, terus ke beberapa pedalaman Indonesia untuk bikin satu klip video begitu, terus ketemu sama anak-anak yang di pedalaman itu yang sama kayak saya dulu, nggak punya sepatu, terus kemudian sekolah harus jalan kaki dan sebagainya. Terus kayak kepikiran apa yang harus kita perbuat nih gitu ya, karena saya ini bukan sosok tokoh yang bikin satu aksi sosial terus banyak yang ngikutin gitu. Ini kan bener-bener orang nggak kenal saya pada waktu itu. Saya akhirnya gimana caranya ya, kita mengandalkan sosial media untuk melakukan kegiatan sosial nyata. Jadi dari kegiatan di pedalaman, ngambil video, foto anak-anak yang jalan kaki, terus kemudian membantu guru-guru yang dalam tanda kutip gajinya kecil, kita viralkan, akhirnya dia dapat gaji yang layak dan sebagainya. Akhirnya itu viral dan banyak orang follow di Instagram, di Twitter kita pada waktu itu, dan akhirnya banyak orang yang pengen ikutan kegiatan 1000 Guru ini.
Jadi waktu Kak Jamie mulai ngerintis ini tahun 2008, Kak Jamie waktu itu kerjaannya fotografer keliling Indonesia. Videografer sama Videografer. editor, ya. Wow, sembari menjadi videografer, mikirin pendidikan. Nah, jadi waktu itu kan selesai nih, kita ambil beberapa klip video, footage dan sebagainya, selesai. Harusnya 7 hari mungkin kita dapat jatah ngambil video di pedalaman 7 hari, ya selesai 5 hari atau 6 hari, 1 harinya pergi tuh ke sekolah. Jadi ke sekolahan, terus udah beli beng-beng, ciki-ciki di depan gitu, terus bikin kuis di kelas. Siapa yang tahu ibu kota Indonesia? Wah, ada yang jawab Bandung lah, di mana lah. Siapa Presiden Indonesia? Ada yang jawab Soekarno. Itu di NTT tuh, di daerah Boti sana, daerah Boti, daerah Soe. Jadi Amanatun Selatan, pokoknya daerah pedalaman sana. Kemudian dari situ tak posting lah di sosial media itu. Terus banyak orang, kok asik ya lu jalan-jalan sambil ngajar gitu. Harusnya kecetus di situ, kita bikin namanya traveling and teaching, jalan-jalan sambil ngajar. Nah, Tuh ya, sebenarnya nih agak menarik ya. Soalnya pasti di 7 hari syuting itu, walaupun tadi ngomong 6 hari selesai syuting, kan capek. Kebanyakan orang pasti habis 6 hari syuting, udah, gue capek, gue mau ke pantai di NTT, bagus-bagus. Kenapa Kak Jamie terdorong untuk, ini gue udah hari free nih, setelah 6 hari capek-capek syuting. Kok mau kayak, yuk, dorongannya tuh apa? Apakah karena Ya sebenarnya pengen ya dari background tadi Iya. nggak bisa lanjut sekolah, ditaruh di panti asuhan, susahnya sekolah zaman dulu ya. Akhirnya kita berpikir bagaimana apa yang bisa kita berikan ke anak-anak nih. Nah, kita pengen peduli sama pendidikan, cuman kan kita nggak punya duit banyak. Kok kita mau bangun sekolah, kita mau kasih tas sekolah, ya gaji kita berapa sih? UMR zaman dulu paling berapa? Nah, apa yang bisa kita berikan? Ya kita ngajar, kita memberikan ilmu pengetahuan lah lewat kuis atau lewat snack kuis yang kita bagikan, terus nanti yang bisa jawab kita kasih snack. Jadi mereka senang gitu loh. Jadi mainlah fun teaching sama anak-anak. Ya itu yang bisa saya berikan gitu loh. Dan dari situ malah jadi sebuah program yang bertahan sampai 13 tahun. Ini seru sih, soalnya aku juga pernah ikut kegiatannya 1000 Guru kan. Beberapa minggu lalu ikut kegiatannya 1000 Guru juga di Lombok saat itu. Dan memang dia ke pelosok nih, ke daerah pelosok juga, dan kita ngajar di sana. Cuman memang waktu itu kita datangnya ke sekolah SD Kak, ya kan. Nah ini memang maksudnya gini, apakah memang 1000 Guru targetnya ke SD aja atau ke tingkat jenjang pendidikan yang lain juga? Ya kalau kita memang targetnya ke SD, karena kan gini, ketika kita membuat program kita tuh mengajak volunteer. Nah ini balik lagi soal cerita, cerita bagaimana kita mendirikan 1000 Guru bisa survive sekarang. Nah ketika saya membuat program traveling and teaching, saya berpikir gimana sebuah program itu bisa membiayai program ini berjalan. Jadi nggak selantas kita bikin program sosial terus minta-minta, ya kan, posting sana sini. Nah, gimana caranya nih program orang membayar, tapi dari pembayaran itu untuk apa? Untuk kegiatan itu. Nah, zaman dulu ditentang banget. Oh, mau bikin gerakan sosial kok harus, gue mau ngelakuin sosial kok harus bayar. Itu sempat begitu zaman dulu gitu kan, aneh gitu loh, kok bayar gitu. Akhirnya sekarang ini ya akhirnya itu terbukti bahwa dengan program seperti itu orang membayar, dari pembayaran itu kita bagi untuk akomodasi, transport, dan kemudian donasi, akhirnya bisa survive sampai sekarang tanpa harus harus minta-minta ke orang lain. Nah, targetnya apa? Anak SD. Kenapa? Karena ketika kita mengajak orang untuk ikut volunteering, itu kan kebanyakan umurnya yang masih muda-muda. Oh, Jadi kalau kita datang ke SD, kita ajak, halo adik-adik, mereka jawabnya, ay kakak, semangat dong. Coba kalau SMP, apalagi bro ini yang datang, iya kan? Halo adik-adik, malu-malu. bener. Kecuali kalau Masih minta apa? Instagramnya. kecuali kalau datang mereka masih nggak malu. Nggak, aku tadi, jadi ini kan bisnisnya sustain ya, volunteering yang sustain. Tanpa ngebongkar terlalu dalam ya, tapi bisnis modelnya tuh seperti apa? Soalnya orang kan datang ke sana tanpa harus bayar untuk menjadi guru. Oh dia harus bayar? Bayar dong. Jadi contoh gini, kita mau bikin traveling and teaching ke Sumba. Ya. Biaya keikutsertaan itu 3 juta. Oke. 3 juta ketika begitu mendarat, itu termasuk hotel, makan selama kegiatan 3 hari. Oh. Gitu. Seperti Anda ikut sebuah trip. Udah siapa aja nama-nama yang mungkin orang-orang di rumah kenal yang udah ikutan program 1000 Guru? Mungkin ada teman-teman seperti Karina Nadila. Terus Oh, ikut. ikut, terus kemudian ada beberapa teman kayak Gading Martin juga pernah ikutan visit ke sekolah yang kita bantu juga. Terus banyak sih teman-teman, Yunita Siregar ya. Yunita Siregar juga pernah ikutan, ada beberapa juga pernah ikutan.
next Joviela Lopez harus wajib ikut. Harus. Jadi Joviela Lopez, abis itu Ando Vida Lopez. Yes. Abis itu Via udah di Lombok. Udah. Nanti bisa ikut lagi dong. Ikut lagi. Jadi ceritanya beda lagi gitu. Nah, tantangannya nih apa nih kalau ngebangun 1000 guru ini? Ya sebenarnya kalau kita bicara pendidikan Indonesia, kalau di masa-masa awal 1000 guru hadir itu mungkin memang banyak gedung-gedung yang rusak ya. Di jejak digital kita pernah menemukan suatu sekolah yang seperti kandang ayam, namanya di Giri Jagabaya di Banten tuh, ada di sosial media, di berita. Jadi kita ketemu, terus kemudian kita viralkan, akhirnya pemerintah turun tangan dan dibangun. Terus kemudian Sebentar, kalian tuh fokus ke mengajar tuh infrastruktur sekolahnya? awal 1000 guru yang saya cerita tadi ketika saya di pedalaman, kunjungan sekolah, waktu itu kita fokus untuk memberitakan ini ada gaji guru yang rendah, sekolah yang jelek awalnya, sebelum program traveling and teaching itu jalan. Advokasi berarti ya. Jadi awal itu memang kita membantu itu dulu, fokus ke situ. Jadi ya tantangannya seperti itu, ada sekolah yang jelek, terus kemudian guru, kualitas guru, bukan kuantitas ya. Kualitas guru, bagaimana zaman dulu guru-guru masih honorer. Iya. Mungkin sekarang masih ya yang gajinya. Sekarang Masih. Terus kemudian yang kadang-kadang guru honorer juga di pelosok Indonesia secara kualitas mungkin belum belum oke karena pendidikannya hanya SMA dan sebagainya. Itu di tahun-tahun awal kita waktu itu peduli dengan pendidikan di Indonesia seperti itu. Bayangin ada guru gajinya 50.000 loh. Sebulan? Itu dibayarkan. Apa yang mau diajar itu? Dibayarkan itu 3 bulan sekali. Itu kita ketemu, namanya Asnat Bell, mungkin pemirsa juga bisa lihat di YouTube. Waktu itu kita viralkan dan kemudian dipanggil Kiki Andy. Dia bercerita, terus kemudian Ibu Asnat Bell itu akhirnya mendapatkan Kiki Andy Heroes. Ya. Nah, akhirnya setelah itu ya dengan apa yang kita beritakan itu viral, dan kemudian gajinya naik. Cuman ya kita cepat diserang juga gitu ya. Kenapa diserang? Ya dalam artian maksudnya setelah kita tahu ternyata gajinya itu 150 kalau nggak salah. Oh, jadi bukan 50. Oh, gaji aslinya 150.000. Tetap hal yang bukan hal yang baik. Tapi tetap diserang karena nilainya salah. Iya betul. Ya, artinya ya enggak, ya kenapa ini kok bisa sampai naik dan sebagainya. Ya biasalah. Ya itu tantangan-tantangan. Let me get this straight. Jadi orang marah karena lu bohong lu, gaji lu 150.000 bukan 50.000. Tapi kenyataannya 50.000. Oh, jadi hitam atas putih 150.000. Kenyataan lapangan 50.000. Iya. Maksudnya ini kan sampai sekarang kan masalah gaji guru honorer ini sampai sekarang masalah nih. Gue nggak tahu ya gaji guru honorer sekarang rata-rata 300.000 sekarang. 300.000 kan. Clearly there's a budget for it. I mean clearly there's a budget kalau pemerintah mau untuk bisa lah. Maksudnya I don't get it. Ini masalah dari 2008 sampai sekarang it's the same problem. Yaudah, yuk next. Yuk. Mungkin Alwi bisa bawa ke don't get Ibu Sri Mulyani ya untuk menentukan Enggak lah. kondisi keuangan Indonesia tahun depan dialokasikan kemana gitu kan. Habis itu DPR, nanti lobby Ibu Sri, habis itu DPR, Bappenas, ini panjang nih, prosesnya panjang kalau kayak gini. Tapi ya mereka tahu ada kondisi ini. Nah, berarti tadi kan melihat banyak hal miris di lapangan ya. Berarti seneng dong nih teman-teman kita di sana ya, kalau kedatangan orang-orang dari Jakarta nih datang ngajar. Ya, jadi khususnya anak-anak itu pasti senang. Apalagi anak-anak SD ya. Betul, nah makanya kita bikin program Traveling and Teaching itu anak-anak muda ngajar sehari di sekolah. Jadi yang anak-anak dapatkan adalah satu hari atau setengah hari belajar dengan guru-guru yang menyenangkan. Kenapa? Karena waktu ngajar di sana, guru-guru ini yang volunteer tadi, walaupun mereka bukan guru ya, dia datang, dia menjadi guru, dia mengajar di sekolah dalam waktu 3 jam itu banyak hadiah. Ya, jadi bikin kuis, jadi kayak fun teaching. Pernah SD kan? Sepertinya pernah. Sepertinya Pernah sih, udah lama banget. Bayangin itu, kelas 1 sampai kelas 6, pasti ada guru yang killer dong. Ada banget. Ada. Ya kan? Nah, Pak Heru. Iya kan? Ya. Tiba-tiba ini. Waduh, jangan. Masih ingat gue sampai hari ini. Waduh, langsung di. Ya kan? Nah, tiba-tiba nih kita datang guru-guru ya biasalah anak-anak muda gitu kan ngajar. Anak itu senang. Karena apa? Selama 3 jam atau 4 jam itu kan gurunya mengasihkan gitu loh. Jadi ini kayak proses selama 6 tahun ya. 6 tahun terus kedatangan 1 hari dengan guru-guru yang menyenangkan. Itu buat anak-anak senang banget. Dan kadang kalau kita pulang mereka salaman, terima kasih.
sampai ada yang nangis. Ini itu bagus banget. Aku tuh jadi inget pengalaman aku. Aku tuh pernah serupa ya, tapi nggak bersama program manapun. Jadi waktu itu aku emang waktu channel YouTube kita tutup, aku bangun sekolah di Maumere. Terus aku datang sehari melihat sekolahnya jadi gitu kan. Nah, salah satu program ketika sekolah jadi itu aku iseng mau tahu aja level pendidikan di kelas itu seperti apa. Nah, hal yang menarik yang aku dapat ya waktu di sana itu mereka tuh awalnya malu-malu. Awalnya malu-malu ya. Tapi ini, aduh kalau mau dia juga nggak apa-apa sih. Tapi mereka tuh awalnya malu-malu. Nah, ketika saya tanya, tapi saya bilang yang jawab ini dapat Rp2.000. Yang angkat tangan mulai banyak. Harus ada dorongan gitu. Terus saya mulai naikin 5.000, makin banyak. Jadi saya tuh bingung, mungkin mereka gimana ya? Emang survival itu bagi mereka lebih penting daripada pendidikan mungkin ya. Mereka merasa kalau saya dapat uang nih, uang bisa saya pakai untuk apa gitu. Itu menarik. Iya kan? Cuma mereka juga tertarik untuk belajar. Tapi saya ngeliat nih ketika ada inisiatif duit ini lebih semangat lagi. Ya emang masalah di pelosok Indonesia itu kan ketimpangan bukan cuma di pendidikan tapi ekonomi juga berasa banget gitu di sana. Pernah nggak di satu pelosok dapat duit, pegang duit 2.000, kembalian beli dari situ gitu, uangnya lecek? Ya. Sering-sering kan? Iya. Itu kan berarti artinya apa kalau uang itu lecek? Berarti uang itu sering berputar di situ kan? Benar. Berarti kan ekonominya cuman Situ-situ di aja. situ-situ Benar. Kalau di Jakarta kan duitnya 70% beredar di sini, makanya masih bagus-bagus. Kalau di daerah kan uangnya kan sedikit, makanya kan lecek kan gitu. Nah mungkin ya buat mereka 2.000, 5.000, buat kita di sini buat apa sih? Buat ke toilet aja paling bayar. Tapi buat mereka 5.000 itu sesuatu yang makanya dia semangat. Cuman kalau di Seribu Guru nggak boleh kasih duit. Iya ya. Kita harus pakai Barang. barang. Itu pengalamanku waktu aku ke Lombok kemarin sih. Ya pengalaman Via gimana kemarin? Kemarin itu 2 minggu yang lalu ya, kalau nggak salah 2 minggu, sekitar 2 minggu lalu ikut juga agendanya Seribu Guru, namanya Teaching and Traveling, Traveling and Teaching juga gitu kan ke Lombok, sekitar 3 hari 2 malam. Nah terus kita ke salah satu sekolah. Oke, traveling oke lah. Kita kan jalan mengelilingi sekitaran situ gitu kan. Terus ketika teachingnya itu kita kedatang ke satu sekolah di sana, dan itu lumayan nih kondisinya, maksudnya kayak kita sempat nyasar dulu karena kayak ragu-ragu bisa nggak nih dilewatin gitu kan sama kendaraan kita saat itu. Terus akhirnya setelah dipastiin ditelepon dan segala macem, ternyata bisa masuk ke sana. Setelah kita masuk itu anak-anak udah siap semua tuh. Anak-anak udah dirapiin dari kelas 1 sampai kelas 6 tuh udah rapih gitu kan. Kitanya juga udah disiapin kan. Terus kita perkenalan dulu di awal, dan effortnya kalau yang aku rasain sendiri gitu ya, effortnya euforianya beda. Euforianya anak-anak ini beda gitu. Mereka ngelihat kita itu kayak fresh banget. Kita adalah orang-orang yang fresh datang ke sana, mau ngajakin mereka main tapi belajar juga gitu kan. Dan memang benar tadi Seribu Guru tuh nggak meminta kita untuk memberikan sesuatu dalam bentuk uang sama mereka. Jadi kalau kita memang dikasih tahu kayak kalau emang mau ngasih sesuatu ke anak-anak, bentuknya barang. Bebas apa aja terserah, dan mereka happy dengan itu gitu. Jadi ada teman-teman yang nyiapin kayak coklat, permen apa segala macam, yang kecil-kecil aja. Itu semangat mereka langsung. Semangat banget, rame banget, dan mereka mau ikutan main dan apa segala macam. Jadi kita juga ajakin mereka main di outdoor, kita belajar di indoor, dan enaknya adalah karena teman-teman Seribu Guru tuh udah menyiapkan bahan ajarnya. Oh, aku sih mau nanya itu. Aku kira kurikulumnya tuh bebas. No. Atau ajarannya Kan bebas Via dari ada. kita. Karena Via dari KPK jujur Jumat sepeda kakak gitu. Enggak. Jumat bersepeda Itu. kakak. Jumat bersepeda Tadi kakak. lagi gitu. Oke. Ngajarinnya apa? Jadi Nilai dia anti lupa korupsi. bahwa Boleh. Jumat bersepeda dia Nilai lupa. integritas. Iya betul. Diajarinnya. Ngajarinnya itu juga. Jadi kita improve. Kalau mau improve silahkan. Boleh improve. Boleh improve. Jadi bahan ajar udah disiapin nih sama teman-teman Seribu Guru nih. Nah, kita boleh improve silahkan. Kalau misalkan nih bahan aja udah disiapin dari kelas 1 sampai kelas 6 nih. Itu terus menurut kita di tengah-tengah ternyata kita biar refresh, kita ajakin mereka main misalkan kayak senam dulu kah atau apa dulu, main kuis kecil-kecilan dulu sebelum mulai ngajar dan segala macam, itu juga boleh. Nah, di situ kemarin pas aku ikut, aku masukin juga gitu loh, beberapa nilai yang kita masukin ke sana gitu kan, nilai-nilai Jumat bersepeda kakak itu gitu. Tapi kan kita ajarkan mereka gitu. Tapi sebenarnya kayaknya nggak usah di pelosok juga deh. Aku juga jadi tadi gara-gara inget Iya. waktu SD kan. Aku jadi tadi flashback. Yes. Cuma sekitar 10-15 tahun yang lalu. Terus aku flashback. Jauh juga ya. SD Pendek loh. dong, itu SD. pendek. Karena Berarti berarti saya umur sekarang masih
Bentar, Jangan enggak dong. tambah-tambahin dong. Lebih 10 tahun lalu berarti ya Enggak, 20. berarti 22 12. Nah, ini gini, intinya gini. Sebentar. Coba dihitung dulu dah. Oke. Cerita dulu dong, boleh cerita ya? boleh. Enggak, jadi aku tuh emang bener sih, kadang-kadang kan kita bertemu dengan guru kita ini hampir setiap hari ya. Ya, betul. Emang ketika ada sosok baru yang masuk, apalagi pengajarannya fun, itu memberikan energi baru loh ke kita. Benar. Jadi, dan aku di kota besar ya, di ibu kota, walaupun ibu kota miring ya, Depok. Anak-anak Depok, apa kabar guys? Yo. Nah, tapi aku juga sempat sekolah di Jakarta. Tapi emang berasa sih, energi yang disuntikan tuh besar loh ketika ada orang baru datang. Apalagi kalau cara ngajarnya di luar cara yang konvensional. Ya. Wah, masuk, aduh zaman dulu masuk, buka buku, semuanya catat. Terus dia gurunya ngomong, kita semua harus nyatet apa yang dia ngomong gitu kan. Si Pak Heru ini kan. Pak Heru dan beberapa bapak-bapak yang lain. Oke. Jangan ada yang riset saya sekolah di mana, nanti dicari Pak Herunya siapa ya. Tapi itu sih, apalagi kalau metodenya tadi ada metode tersendiri kan. Ya, betul. Iya. Apalagi tadi ada bergerak dulu. Betul. Habis itu mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan yang fun ya. Iya, kita main kuis, kita main di outdoor, kita bikin permainan sama anak-anak, tapi tetap belajar gitu, tetap belajar itu, dan mereka tuh seru banget, mereka mau ikutan semua gitu, dan itu mereka semangat semua gitu. Jadi nggak ada satupun anak yang ini, walaupun kemarin kita juga sempat didampingin sama ibu gurunya gitu kan, dampingin sama ibu gurunya, karena balik lagi ya, kalau kadang anak-anak tuh kita karakter anak-anak di satu daerah itu kan kita nggak bisa prediksi. Ada yang memang kalem banget, mungkin kalau ke mana tadi ke NTT mungkin kalem banget gitu kan, tapi di daerah lain ada yang kayak semangat banget, semangatnya menggebu gitu kan, bahkan bisa kalah semangatnya sama kita gitu kan, energi mereka nggak habis-habis. Biasanya kemarin kita dibantuin sama gurunya untuk bisa menenangkan mereka, tapi mostly balik lagi kita yang ngajar gitu, kita yang ngajakin mereka untuk melakukan fun teaching. Jadi mereka bisa fun learningnya itu dari kita dengan metode-metode itu tadi gitu, dan kita dibebaskan gitu. Ya, Ya jadi, kan, Kak? Jadi nyambung ya, ada beberapa poin penting yang memang pengen saya sampaikan di kesempatan ini ya. Ini kan bagaimana kakak nih ikutan 1000 guru dan dia menjadi guru selama 3 jam. Jadi guru tuh nggak gampang loh. Betul. Ya. Jadi sebagaimana juga kita nanti punya anak seharian itu ibaratnya kita taruh di sekolah. Jangan sampai gitu ya, dijewer sedikit laporin ke polisi. Ya, nah ini nilai-nilai dari relawan yang kita ajarkan ke relawan gitu. Kenapa? Karena jadi guru tuh nggak gampang. Kamu tuh harus respect terhadap guru. Ya kan? Jadi ketika anakmu di sekolah, biarin dididik aja. Zaman flashback lagi ke Pak Heru tadi. Aduh. Nanti mulai disensor kan sama Pak Heru ini. Karena kemungkinan namanya Heri, jadi gue lupa nih. Heri apa Heri? Atau Herman, gue lupa. Oke. Iya kan? Ya, tapi benar, iya. Ketika pasti kan lupa jadi ngomong apa. Ingat. Jadi guru ada cara mendidik. Ya. Nah, mungkin orang tua tuh suka berpikir bahwa cara mendidiknya adalah dengan cara saya. Jadi cara kamu yang guru ini mungkin Tidak sesuai dengan dengan hukuman yang diberikan ke anak-anak nggak sesuai dengan nilai-nilai dia. Betul. Iya, padahal hasilnya apa? Kita umur segini, kita punya mental yang kuat kan? Beda sama yang generasi sekarang yang dikit-dikit seperti itu gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi guru itu harus dihargai. Balik lagi soal kesejahteraan guru. Ya saya berharap kan APBN untuk pendidikan ini kan gede. Jangan sampai APBN pendidikannya dikorupsi. Kenapa? Orang KPK. Orang KPK langsung ngomong. Oke. Baiklah. Kenapa? Tolong cek ke Mendikbud. Kalau sampai anggaran ini dikorupsi, bubar nih generasi. Nah, setuju. Benar. Setuju. Setuju kan? Setuju. 100% setuju. Nah, 100% sebenarnya setuju. tadi gara-gara bahas APBN, ini topik favorit aku APBN. Habisin aja. Program 1000 guru ini didukung oleh pemerintah atau enggak? Enggak, kita mandiri. Kita mandiri. Kita 13 tahun kita mandiri. Jadi nggak ada dapat uang sepeser pun dari APBN, atau sempet lah dukung satu program gitu kayak Enggak. bersama Kemendikbud Kenapa? Look, jalan ke I don't get Lombok. it. I don't get it. Ini Kalau kerja sama pemerintah, Kemendikbud itu ya seperti kita bikin seminar, dia support untuk sertifikat dan sebagainya. Tetapi kita mendapat dukungan, kita boleh datang ke sekolah itu sudah dukungan dari pemerintah. Tapi kalau secara dana kita enggak. Oh, jadi kalian boleh hadir di sekolah adalah dukungan pemerintah. Tentu dong, kalau enggak kita dilarang. Jangan sampai habis podcast ini kita dilarang, kan repot. Semoga selalu didukung oleh Ayo Kemendikbud. dong. harus dong. I don't get it. Kenapa nggak bisa berkesinambungan dengan Kemendikbud? Isn't it- Mohon isn't maaf, it- sekarang udah beda dong. Sekarang udah Kemendikdasmen.
Ya. Kemendikti, Kemenbud. Udah, apapun nama pemerintah yang terlalu panjang. Kemendikdasmen dengan sekarang. kemen ini, ya, Kemendikdasmen. ya apapun, dikdasmen, apalah. I don't get it. Isn't it Sinergis, ini sinergis, Kenapa kan? sinergis? Kenapa nggak? Mungkin dibantu, apalah, nggak ada. Ya, kalau Secara seminar oke, paham. Seminar oke, ya. get it. Ya memang nggak ada. Dan kita memang kalau kita datang biasa kita memang tetap kita izin ke dinas, kita izin ke kepala sekolah dan sebagainya. Kita lebih kayak begini, lebih suka yang ya kita datang, kita siapkan donasi, kita kasih langsung ke anak-anak. Itu lebih kayak ada kepuasan di dalam hati gitu. Jadi kayak bayangin tuh volunteer besok mau berangkat, malam ini harus ke salah satu toko supermarket, dia aduh aku ngajar kelas 1 nih, dia udah kebayang wajahnya anak-anak itu. Saya siapin coklat, saya siapin buku. Dia bawa dari Jakarta naik pesawat turun, langsung dia ketemu anak-anak disambut, halo kakak-kakak, masuk ke dalam kelas, langsung buku tasnya dikasih langsung. Itu feelnya beda. Iya. Pernah nggak nitip donasi ke orang? Maksudnya nitip donasi ke orang? Gue donasi dong. Pernah. Pernah. Sama? Kasih donasi langsung, lebih nikmat mana? Ya. Ngasih langsung, melihat wajah-wajah Ya itu. berseri. Kalau kenapa itu tidak begini tidak begitu itu bisa Iya. diartikan sendirilah dari penjelasanku. Paham. Berarti biar lebih independen ya Kak ya? Ya lebih independen. Soalnya gini, yang the one thing I really like about this program sih Bu Guru, yang kemungkinan besar Kak Jo akan duluan habis saya ikut-ikutan. Kebanyakan kita selalu nanya, wah kita memberi value kepada anak-anak. Sebenarnya for me I think arguably it's the other way around. Value yang dikasih justru kepada relawan-relawannya. Betul. Itu menurut gue value yang lebih penting karena banyak anak Jakarta mungkin nggak seperti Kajo yang bisa membangun sekolah di NTT. Banyak anak Jakarta yang mengubah hidupnya. Gue yakin Via pun yang pasti udah paham ketika ke Lombok pasti diubah, perspektifnya diubah dong. Kayak, Betul, right. wah hidup gue tuh bukan cuma di Senopati dan Jaksel. Yes. So this should be very Dan pick 2. Dan sekarang udah kan udah kosong Kak Jo, nggak ada yang kosong ya? kosong katanya. Oke. Tadinya dibangun, tadi kan proyek strategis nasional. Kosong. Dan Jadi nggak strategis dong? lautnya ada HGB. Oke, lanjut. Oke. Nah jadi kan intinya kan I would argue it's better for the relawan karena sekali ada orang yang punya akses dan privilege pulang balik ke Jakarta dan ngomong, you know what, this is something I really wanna do. You know what, gue kayaknya mau ngomong lagi deh, kayaknya gue mau ke sekolah ini, kayaknya gue mau, kan efeknya jadi Betul. harusnya ini kan I don't get it. Ini bisa kenalan. Jadi semua partai yang terlibat, jangan partai deh, semua pihak yang terlibat itu diuntungkan. Yang mengajar dapat nilai sentimental dan pengajaran untuk hidup dia, yang diajar dapat sesuatu. Mungkin guru-guru yang di sana juga melihat, oh ada metode cara mengajar seperti ini ya. Karena kan ketika kita jauh dari kota bertahun-tahun, kan butuh refresh nih untuk metode-metode yang lebih modern. Kita bakal stuck di metode pengajaran kita nih selama bertahun-tahun kan. Jadi emang ini tuh penyegaran yang sangat dibutuhkan sih. Mesti diingat juga 1000 guru ini bukan kumpulan para guru, bukan. Iya, bukan. Iya. Volunteer. Ini volunteer yang menjadi guru, betul. Jadi ketika mereka datang pulang bukan volunteer ini yang merasa memberikan sesuatu, malah dia yang dapat sesuatu. Iya, itu yang makanya itu yang gua rasa. Bayangin kan. Iya. Kita contoh Sumba. Sumba itu kalau lagi musim kering, air susah setengah mati. Anak-anak harus bawa ember ke sekolah untuk ngasih ke kamar mandi sekolah. Begitu dia si relawan ini pulang, gila ya, gua di rumah tinggal buka keran gua udah dapat air. Ya kan? Gua ke sekolah nggak mungkin gua jalan kaki. Jawa Barat yang suruh jalan kaki kan bagus, ya kan? Ya kan? Kalau kita apa? Kita harus ke sekolah, ya mereka harus diantar dan sebagainya. Ditambah lagi kalau di kota besar apa? Bukan di kota, kalau di daerah, ya mereka nggak ada uang jajan kan? Iya. Gitu. Jadi ketika mereka pulang, mereka mendapatkan sesuatu. Nah kita berharap relawan itu dia merasa bersyukur. Itu yang pertama, bahwa hidup dia itu mungkin lebih beruntung daripada anak-anak yang dia temui di pedalaman. Kadang yang ikutan 1000 guru tuh ada yang lulusan masih SMP juga ikut. Wow. Oh, wow. Ada Bagus, SMP, itu bagus. ada SMA itu ikut gitu. Tapi biasanya kita suruh dampingin orang tua atau ada surat persetujuan orang tua. Jadi dia ngajar di sana gitu. Jadi dia kayak berbagi pengalaman lah. Iya, aku relate sih. Aku relate banget dengan apa yang disampaikan sama Kak Jamie barusan. Karena sebenarnya gini, di KPK, di tempatku sendiri, kita punya program yang serupa dengan yang dilakukan oleh teman-teman 1000 guru. Itu ada di program namanya Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi. Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi. Nah, Singkatannya? ini sama.
JNBA. JNBA. JNBA udah. Jemba. Jemba. Itu. Jadi di program ini sebenarnya ada banyak kegiatan di dalamnya. Nah, salah satu kegiatannya adalah kita mengajar juga ke sekolah. Kita ngajar ke sekolah atau kita mengumpulkan anak-anak sekolah itu ke dalam satu tempat terus kita mengajar dengan mereka. Cuman memang beberapa kali kita juga dibantu teman-teman penyuluh anti korupsi dan sebagainya, teman-teman mahasiswa untuk membantu kita melakukan, karena kan anak sekolahnya banyak gitu kan. Nah, kebetulan aku dan teman-teman di sini juga terlibat di dalam program itu. Ketika aku mengikuti kegiatan ini, ada satu hal pasti yang bisa aku sampaikan ke teman-teman adalah kayaknya kita harus menambah atau memperluas wilayah kita supaya sebenarnya value-nya si Jumat Bersepeda Kakak ini semakin luas deh. Gitu. Karena Di tengah badai efisiensi, kalian memperluas. iya dong, harus dong. Ya. Gitu. Masa ngomongin pelosok kan memang tidak hanya di timur aja ya Kak Jemi ya. Tapi bahkan di daerah-daerah sekitar Ya kita Sumatera pun juga banyak. Betul, Banyak. Sumatera, Kalimantan banyak Jawa, banget ya. Kalimantan pun juga masih Sulawesi. ada. Betul, itu dia maksudnya. Jadi pas aku berangkat ke sana, aku terjun langsung menghadap. Kebetulan waktu itu aku ngajar kelas 1 dan kelas 2. Kelas 1 dan kelas 2 SD. Ih ya Allah Gustino Agung. Wah, udah keluar tuh. Ya. Ya Gimana tuh? Allah, itu tuh benar-benar kayak energi itu terkuras. Energi karena mereka benar-benar sesemangat itu. Mereka banyak yang nggak bisa diemnya dan segala macam. Bahkan kalau boleh cerita sedikit ya, nggak tahu nih nanti bakal edit apa enggak. Ada yang berantem. Anak-anak ini ada yang berantem, tapi berantemnya itu berantem beneran. Iya, tonjokan. Hah? Serius, tonjokan. Kenapa mereka tonjok-tonjokan? Iya, nggak ngerti. Mungkin karena kebiasaan mereka di sana. Cuman di situ sebenarnya yang bikin aku belajar adalah bagaimana kita tidak hanya sekedar mengajar pelajaran, tapi juga mengajar bagaimana Value. kita bisa value-nya. Coba ini menenangkan mereka. Akhirnya kita bisa memahami karakternya anak ini kayak gimana, karakternya anak ini kayak gimana, dan kita bisa ngebantu untuk menengahi karakter-karakter mereka gitu. Oke, kalian berantem kenapa? Kamu berantem kenapa? Kamu pukul teman kamu? Kenapa kamu ini dan segala macam? Mau baikan kayak gitu. Jadi kita jadi mediasi buat mereka juga gitu, dan itu adalah value yang yang gue cuma bisa dapat di situ gitu saat itu gitu. Jadi gue bisa memahami karakter anak-anak ini gitu loh ketika gue ada di sana, dan itu gue bawa ke sini ketika gue bilang sama tim gue kayak kita kayaknya udah deh kolaborasi aja yuk sama 1000 guru, gue gituin kan, biar kita bisa dapat metode atau pencerahan lain bagaimana sih sebenarnya kita bisa memasukkan nilai-nilai si Jumat Bersepeda Kakak ini ke anak-anak dengan sesuai dengan umurnya mereka. Lebih ke situ sih, dan kita bisa paham bahwa karakter anak di daerah itu ternyata berbeda-beda. Kita nggak bisa sama ratakan semua karakter anak-anak di satu daerah itu pasti sama di semua daerah lainnya, itu enggak. Dan kita harus menyesuaikan itu gitu. Itu sih yang bener-bener gue kayak deep banget dapet, kayak wah anak-anak ini keren sih. Mereka sangat welcome ke kita, mereka mau ikut kegiatannya mereka, tapi kita juga bisa melihat mereka secara langsung karakter kayak gimana, dan kita diminta untuk menghadapi mereka secara langsung. Jadi problem solvingnya tuh langsung saat itu juga di tempat gitu. That's good. Ya, Mesti ikutan. Iya, mesti ikutan. wajib. Kajo dulu baru Andovi. Tapi ngomong-ngomong kita nggak cuma di Indonesia ngelakuin kegiatan. Di mana lagi, Kak? Kita ke Myanmar, Wow. Oh, wow. ke Kamboja. Oh kan banyak orang Indonesia di situ lagi kerja. Oh dulu. Nah, Sekarang kerjanya beda. Sekarang kerja beda. Sekarang kerja beda. Gini, Kerja beda banyak. Enggak. Dulu kita ke Kamboja aman. Aman. Dulu aman. Sekarang nggak ada yang judol. Sekarang Disebut. bagus. Nggak Kita sebut. tadi kan ambigu. Kita harus sebut Kak Jo. Tadi kita ambigu. KPK harus cari orang-orang yang kerja. Masalah backingan judul tuh siapa? Oke, kita lanjut dulu. Jadi dulu masih aman. Kita ke sana ya sebagai turis kan. Iya. Kita ke Siem Reap waktu itu juga pernah ke Thailand. Iya. Ke Thailand juga kita ngajar di Thailand. Sama kita traveling di Thailand. Nggak di sana jangan just tip doang ya kan. Iya. Ngambil ngajar kan gitu. Ngajar, iya. Ngambil ngajar. Stereotipnya tuh Myanmar judol. Iya. Thailand Justin. Kambodia aja yang judul. Sorry. Kamboja. Kalau Myanmar kan Rohingya dan lain-lain. Iya, ya. iya. Kamboja judol. Iya. Nah, kita pernah ngajar di situ. Jadi, yang lebih seru lagi kita ngajar di perbatasan Entikong. Oh. Ya. Nah, ini Vietnam miris ya. Vietnam dan Myanmar ya? Apa tuh? Entikong, bukan Vietcong, Entikong. Oh, Entikong berarti di? Nah, ini cerita yang sangat. Jadi di tahun-tahun kita ke sana itu benar itu loket, border itu. Itu tuh kayak kandang sapi. Bener. Jadi kalau kita lagi di Indonesia nih, anjir ya kan. Bocor-bocor begitu nyebrang sini sana situ lah. Kan ini ada free wilayah kan, free zone. Masuk ke Malaysianya, bagus banget, udah kayak
ini lain. Kalau kita ke Kuala Lumpur kan naik pesawat. Iya. Kesenjangan sosialnya Ini kelihatan. yang Oke. Kalimantan dan Malaysia. Yes. Kalimantan Kalau Kalimantan kita, Barat ini. Kalau kita, kenapa kita mau di sana? Karena nasionalisme kita biar tumbuh. Lo Indonesia, ini Malaysia, supaya melihat perbedaan. Kalau kita cuma pergi ke Kuala Lumpur naik pesawat, kita kan nggak ngelihat Ngeliat. perjalanan. Begitu turun Ya, naik, timbangannya udah. nggak kerasa. Nah, kalau ini nyebrang doang ini, nyebrang. Dan yang lebih lucunya, penerbangan lebih murah Jakarta Kucing daripada Jakarta Pontianak. Iya. Tahu nggak kita nginepnya di mana? Di mana? Kita nginepnya di Kucing, baru kita nyebrang ke sekolah di Indonesia. Kalau kita dari Pontianak 6 5. jam, Bos. Iya sih. Nggak, sebenarnya ada kota lebih dekat sih, Singkawang. Kan naik dikit Singkawang ya. Ya. Itu 6 jam. Bayangin 6 jam. Perjalanan ini dulu ya. Sekarang ya pemerintah sudah jalan bagus lah ya. Mungkin korupsi udah dibasmi. Jadi jalannya udah bagus lah gitu. Dulu itu orang berobat lebih baik ke Kucing daripada ke Pontianak. Iya sih. Kita ngajar di sekolah nih. Ngajar di sekolah kan kita iseng. Snacknya mereka makan apa? Begitu dicek snack Malaysia semua. Gitu. Nah itu bagus pemerintah akhirnya membuat di situ bea cukai dan sebagainya. Pas kita datang terakhir udah dibangun semuanya dan sekarang pelosok itu di Entikung tuh sudah lebih maju. Jadi sekarang udah nggak ada lagi tuh gas dari Malaysia itu udah nggak ada. Kita pernah ngalamin di situ. Jadi kita bawa relawan ini supaya apa? Ini loh Indonesia, ini Malaysia. Juga ada jiwa nasionalisme. Termasuk di Thailand dan di Kamboja. Kenapa kok sampai kita harus keluar? Kita cuma pengen memberi kesan ke mereka, kita tuh bukan negara yang sering banget terima LSM. Ya. Di NTT LSM berapa ribu sih? Waduh. Iya, banyak. Pusatnya LSM dunia kayaknya. Terus ketika dia masuk, apa yang dia siarkan keluar sana? Wah ini begini, itu begitu, ini begini. Sesuatu yang nggak baik lah ya. Nah kita pengen juga sebagai generasi muda Indonesia, kita datang ke sana, kita ngajarin di sana, ngajarinnya nggak seperti ngajar di kemarin ya, banyak ngomong nggak. Kita lebih banyak games Indonesia kita bawa ke sana, ada beberapa kalimat terima kasih. Dan akhirnya ketika kita mau pulang, mereka bilang orang Indonesia tuh baik-baik ya. Kapan balik lagi ke sini? Tunggu, ini sekolahnya Ini sekolah diplomasi Indonesia. nih. Diplomasi. Sekolahnya sekolah di Indonesia atau sekolah Thailand. Sekolah di sana, gitu. tapi diajarkan oleh orang Indonesia. Ya, kita yang datang ke wow. sana. Di Kamboja itu nanti di Kamboja itu lebih parah sebenarnya. Jadi orang-orang kita nih anak muda yang suka menyalahkan bangsanya sendiri karena ini kita tuh tertinggal. Coba kamu lihat ke Chiang Mai, lihat ke Kamboja. Kita tuh mungkin lebih beruntung lah. Gitu. Kita lebih baik dari segi pendidikan dan sebagainya. Jadi kita jangkau juga ke negara-negara itu. Karena kemanusiaan itu kan nggak mengenal agama, ras, suku dan sebagainya. Karena universal kebaikan itu. Ya. Nah, tadi itu kan dibahas bahwa tadi aku sempat ngomong bahwa mereka mengajar, terus Kak Jamie bilang mereka bukan guru. Ya. Kalau guru kan mungkin kalau ngajar dia emang lebih ke akademisnya ya. Betul. Ini berarti yang kalian bawa ya ada ilmunya juga tapi pasti ada value. Nah, kalau dalam pedoman kalian nih bagi orang-orang yang menjadi guru dimanapun, kalian ada tekankan nggak? Ajarkan value ini atau ajarkan value ini. Yang pertama tadi, jangan pernah memberikan hadiah berupa uang. Oke. Ya kan? Terus kemudian ya mereka harus memberikan inspirasi. Kita bisa jadi seperti sekarang gini, pasti kan ada sosok yang kita jadi inspirasi kita dong. Iya. Betul nggak? Nah anak-anak ini kan dia nggak mungkin dari anak-anak SD ini kan dia nggak punya sosok inspirasi. Nah kita ini datang jadi inspirasi dia. Ada satu cerita, ada satu anak kelas 6 di ujung Kulon, Banten. Kita datang, kan kita ada sesi namanya pemberian tas itu harus pakai bicara dari hati ke hati. Jadi ini kita bawa, yuk Dek kesini kita bawa dibawa di bawah pohon. Kita ngobrol pribadi. Ditanyain, kamu habis ini kemana gitu. Si anak ini nangis, karena apa? Saya nggak tahu habis SD ini saya mau lanjut SMP atau enggak. Nangis. Nah si kakak ini yang relawan ini, kamu harus bisa karena kakak juga lanjut sekolah dengan keterbatasan, kuliah sambil kerja dan sebagainya. Kamu pasti bisa. Terus tiba-tiba kita udah pulang, sekitar 6 tahun kemudian ada yang DM tuh di 1000 Guru. Ping, Kak, ini loh aku dulu yang nangis, yang habis putus sekolah. Sekarang aku sekolah lulus keperawatan. Jadi nilai yang kita sampaikan adalah gini. Nilai untuk menyemangati mereka. Belum tentu Anda punya uang banyak, lu bisa lulus kuliah. Ada orang kaya, anak orang kaya dia bisa nggak lulus kuliah. Ada orang yang nggak punya duit, tapi dia bisa lulus kuliah. Semuanya itu bukan bicara soal uang pendidikan. Betul itu untuk kita membayar biaya kuliah. Tapi apa semangat dalam diri kita yang harus kita. Kalau kita punya semangat, itu anak-anak nggak akan putus sekolah.
Nah itu nilai yang kita sampaikan. Dan Tetap. itu cocok loh sama nilai-nilai KPK kan. Yang tadi Andovi sempat salah dikit. Jadi Jumat bersepeda kakak. Jumat Jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, Bersepeda, sederhana, peduli. disiplin, peduli, adil, dan kerja keras. kebalik-balik, tapi oke, lengkap. Kebalik-balikan sepeda kan berputar-putar. Iya benar. Banyak putar ya dong. Sepedanya nggak muter ya, rodanya yang berputar. Tapi gini, sepeda muter-muter pusing gitu. Tapi oke. Nggak. Berarti tadi tuh value-nya yang ditanamkan ya, berarti kerja keras. Peduli, disiplin, berani. Yes, betul. Right. Jujur pasti dong. Jujur pasti dong, nomor Jujur 1. pasti. Oke, tapi 13 tahun nih, udah 13 tahun. Pasti pain point 2008 sama pain point sekarang beda. Beda banget. Apa pain point-nya sekarang untuk 1000 guru? Apa permasalahan utama yang belum ada solusinya nih? Ya pasti sekarang kalau dalam pendidikan Indonesia dari kacamata 1000 guru tetap kualitas guru harus ditingkatkan. Tetap kualitas guru ya? Dana-dana bos dan sebagainya tolonglah jangan dikorupsi. Oke. Oke. Supaya apa? Ya, Supaya setuju. guru sejahtera. Setuju. Kalau nggak salah dana bos dikorupsi berapa triliun, gua nggak tahu. Kita nggak tahu. Banyak. Terus kemudian guru. Tolong ya KPK dicari ya, siapa yang korupsi? Yang paling penting ya untuk apa ya, pemerintah daerah dan mungkin pemerintah nasional. Kualitas gurunya harus dinaikin. Satu guru berkualitas itu akan menghasilkan 100 murid berkualitas. Tapi satu guru tidak berkualitas, 100 murid tidak berkualitas. Makanya jangan pernah main-main tentang Baik. soal Profesi guru. Kalau satu pemimpin yang tidak berkualitas akan menghasilkan berapa ratus juta orang yang tidak berkualitas. Ini benar kan? Guru kan penting nih. Iya, betul. Kalau satu pemimpin, Satu yang- guru equalnya dengan 100 anak. ya, kalau satu pemimpin yang tidak berkualitas, Equalnya efeknya berapa? Ya. Saya nanya aja ini, berapa nih? Coba matematika coba kita. Aja matematika nih. Enggak, ini kita jawab Iya. diplomatis saja. Ya. Diplomatis. Jadi diplomatis, jadi diplomatis. Tidak serta-merta pemimpin disalahkan. Ya mungkin pemimpin tidak berkualitas, tapi kalau pembantunya berkualitas juga kan kebijakannya juga bagus. Ya, terlalu naif juga kalau kita menyalahkan pemimpin. Oh Anda tidak berkualitas, tapi kan mereka punya. Tapi kalau jelas banget nggak berkualitas nih, kalau emang Kayak mungkin dari pandangan Andovi ya. dari pandangan saya, pemimpin apapun ya, pemimpin perusahaan, pemimpin negara, Ya anggaplah kita setuju dia tidak berkualitas. ya misalkan. Anggap saja kita harus setuju karena kalau Ini pandangan hipotesa. Ya. Ya. Kalau ya pasti semuanya akan berantakan dong. Itu aja. Dan Iya kan? Straightforward ya. Itu Semuanya jawabannya akan ditunggu sama berantakan. Dovi Ya, sebetulnya. itu aja. Ya. Tapi guys ingatlah trias politika. Ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Tapi kalau eksekutif, legislatif, yudikatif udah bersatu semua? Waduh. Oke, jadi Oke, pertanyaan lanjut. berikutnya. Ini mungkin pertanyaan agak sulit, tapi mungkin pernah diamati. Kalau ke pelosok membantu anak-anak SD, pernah ngeliat sikap-sikap koruptif nggak di mereka? Atau Jadi mungkin contoh, gini. nyontek, atau di relawannya, nyontek, atau bahkan di bohong, relawannya mungkin. Coba. datang telat. Gini. Atau dari sisi relawannya Tapi deh. gini Kalau ya. anak-anak Oh. mungkin nggak begitu ini dari Ya sisi kita relawannya. begini. Oke, sebelum kita bicara soal anak harus nggak korup dan sebagainya, kita lihat dulu dong dari sekolah. Perilaku Oh, oke. kepala sekolah, perilaku orang yang kan sekarang ada bos yang mereka pegang. Iya. Ya kalau dari situ mereka sudah korupsi dan sebagainya ya selesai kan. Itu akan merembet kemana-mana. Makanya yang kita pengen adalah anggaran untuk pendidikan, entah itu perbaikan, peningkatan kualitas apapun itu harus benar-benar dimaksimalkan dan tidak dipotong gitu. Karena kalau itu sampai dilakukan dengan benar, yang mendapat manfaat kan murid. Ya. Ya kan? Contohnya ada anggaran untuk komputer 100 tiba-tiba dipotong jadi 10. Siapa yang dirugikan? Anak-anak. Ya kan? Tapi kalau itu benar-benar digunakan dengan baik, anak-anak jadi pinter. Dia akan lahirlah sikap yang tanggung jawab, anti korupsi dan sebagainya gitu ya. Percuma juga kita memberikan edukasi ke anak-anak. Oh, jangan korupsi. Dia melihat di kepala mata Langsung, sendiri. iya benar. Entah itu oknum guru atau oknum siapapun itu melakukan itu ya kan menjadi contoh dan akhirnya itu menjadi pembiaran. Itu sudah biasa kok. Iya. Gitu kan. Ya, jadi ya ini tapi tetap kita harus memulai dari generasi muda yaitu anak-anak SD atau dari dini gitu loh. Tapi aku penasaran sih Kak, ini hal-hal kayak tadi nih kayak misalkan terkait dengan anggarannya digunakan dengan baik atau enggak dan segala macam, itu menjadi poin gak sih untuk teman-teman 1000 guru memilih sekolah yang akan datengin? Betul, pasti yang kita cari sekolah bukan sekolah yang mewah karena kita cari sekolah yang rusak. Iya. Sekolah yang mungkin di pelosok
yang jaraknya memang jauh, ya itu yang kita tuju gitu. Jadi kita nggak pernah sekolahnya itu sudah ber-AC, kegiatan di situ kita nggak pernah. Jadi selalu sekolah-sekolah yang memang yang di pelosok Indonesia lah yang kita jangkau gitu loh. Gitu. Nice. Ketika kita datang, entah kita nanti bisa apa setelah kita pulang, mungkin ada apa namanya program tambahan, entah itu perbaikan dan sebagainya. Biasanya kita dari data itu kita sampaikan lagi ke pihak donatur yang mau untuk memperbaiki sekolah. Oh, Jadi oke. setelah kegiatan biasanya kita chat lagi, bangun lagi gitu. Ada beberapa sekolah yang kita sudah bangun. Kayak di Banten tuh sekolah kayak benar-benar kayak kandang ayam. Kemarin baru selesai 3 bulan yang lalu kita bangun 3 kelas. Wih. Jadi kita melibatkan orang-orang yang mau peduli juga gitu lah. Dan guys, itu tuh guys, dari tadi kan kita ngomong pelosok. Itu nggak jauh loh, itu di Banten. Banten. Dekat Banten tuh kita loh. 3 jam ya kalau macet 5 jam. iya, ya, nggak betul. tahu. Right. So it's not, sama ini kita selalu ngomong pelosok, kita ngomong Indonesia Timur, Tengah, Sulawesi, Papua. Ini di Banten aja masih. Iya. Ada. Siapa sih gubernur Banten? Bingung gua. Makanya kan perlu banget Belum nyampe sana bahas. Oh, belum. nyampe, bahasan belum nyampe sana. enggak. Tahan dulu. Ini dulu. makanya perlu banget pengawasan anggaran itu penting. Karena kalau sampai bangunannya nanti dikorupsi, itu kan yang resiko anak-anak. Benar. Ya kan? Ya ini mungkin ada kejadian tiba-tiba lagi belajar ambruk. Nah, ya ini kan harus jadi PR kita bersama ya untuk supaya diawasi bener lah. Kalau mau generasi ini bener ya kualitas pendidikan Indonesia harus ditingkatkan. Ya, entah itu lewat anggaran dan sebagainya itu harus benar-benar digunakan dengan baik. Kalau enggak bubar. Kak Jamie sendiri udah ke berapa sekolah? Bisa dihitung nggak? Atau udah terlalu banyak? Pasti udah ribuan pasti. 2000-an kalau. Satu Indonesia udah? Kalimantan Utara udah? Udah. Semua. Udah. Kasih tahu dulu dong Kak, 1000 guru ada di berapa tempat? Kita 1000 guru kebetulan kita ada dari Aceh sampai ke Papua. Itu semua ya? Apa tempat yang secara, ada nggak yang top of mind yang selalu kayak your one experience yang benar-benar yang wajib diceritakan di sini? Masterpiece-nya lah Yap, ibaratnya. ya. Kayak- Pasti semua pasti beda-beda pasti. Tapi satu ada nggak pengalaman ya? Satu pengalaman yang unik. yang lekat ke hati. Ya, yang pertama sih Nusa Tenggara Timur ya, di Aman Uban Timur itu pertama kali memang pergi ke sana. Terus yang kedua itu di Mentawai. Di Mentawai itu saya jangkau sekolahan itu naik ke Pompong itu 8 jam. Jadi ke Pompong itu Oke. yang perahu Perahu yang kecil. kecil. Jadi Iya. kalau airnya penuh kita naik, kalau airnya nggak ada, perahu yang naik kita. Jadi kita angkat tuh. Nah, itu sampai di sana benar-benar dan penyampai di sana anak-anaknya nggak sekolah. Pergi cari durian hutan. Gurunya nggak ada yang mau ngajar di situ karena jauh. Ini pertanyaan tidak berhubungan sama durian hutan tuh enak nggak ya? Enak sih, tapi dagingnya tipis. Durian hutan. Jadi gurunya nggak mau ngajar karena kejauhan, Iya. ya anaknya lebih sibuk kerjain hal yang fun lah, nyari-nyari durian atau apa gitu ya. Ya udah pendidikannya terbengkalai. Ya makanya kita pengen bahwa penempatan guru juga harus merata sih sebenarnya gitu. Kita pengen setiap daerah itu contohnya saya pernah ke Asmat. Asmat itu saya 3 kali ke sana. Jadi kemarin ada yang ribut-ribut soal Asmat, kita udah duluan. Yang ribut-ribut itu belum pernah ke sana. Ya, Asmat itu kita turun aja lah. Kalau nggak bisa di bandaranya kita di sungainya kan, take off sama landingnya itu di bandara. Itu sampai di sana saya pernah ketemu di sana ada anak badannya gede banget. Itu mungkin udah SMA, itu dia harus bersekolah itu 1 hari dia harus jalan. Harus naik perahu itu 1 hari untuk bisa sekolah. Karena sekolah itu hanya di kota. Saya tanya, kenapa kamu sekolah di sini? Karena di kampungnya ada sekolah nggak ada guru. Gitu. Nah, jadi kebanyakan ya ini makanya Ada sekolah. jiwa pendidik juga ini harus tanggung jawab. Ketika dia sudah menjadi guru ya dia harus siapkan ditempatkan di mana aja. Jangan sampai udah diangkat ya kan, udah diangkat menjadi pegawai begitu, terus tiba-tiba minta pindah ke kota. Artinya kosong lagi di sini. Gitu. Kita pengen bahwa guru di Indonesia itu punya semangat bahwa ya ketika udah mengabdi ya di situ gitu. Nggak ngejar apapun itu, tapi memang murni untuk mengajar anak-anak. Tapi gini sih Kak, aku pernah karena kemarin itu kalau nggak salah pas kita ke sana kan setiap kali kita ada traveling and teaching, di sesi teachingnya itu kan anak-anak itu kan selalu yang namanya menaruh pohon impian, ya kan? Mereka akan menyampaikan cita-citanya gitu kan, dan variatif banget, woy. Impian-impiannya. Cita-citanya, impian-impiannya mereka. Tapi out of nowhere aja gitu tiba-tiba nih
kemarin itu ini unik sih, Cok. Tapi aku justru pengen tahu kayak kenapa sih gitu kok anak-anak mungkin di pelosok ya, kenapa mereka bisa punya cita-cita yang seperti ini dan apa namanya, kayak contoh kemarin tuh ada Contohnya apa ya? contoh ya, ada anak-anak yang pengen jadi supir truk, cita-cita loh, dan itu paling banyak, seriusan. Ya, Kamu jadi cita-cita jadi supir truk. Terus ada juga ya, walaupun misalnya kalau kemarin kalau di Lombok mungkin apa namanya, karena mayoritas adalah Islam gitu ya. Gitu kan. Jadi ya ada yang mau jadi ustadz, ustazah gitu kan, hafiz, hafizoh, penghafal Quran dan sebagainya gitu kan. Tapi ada yang unik. Salah satunya mau jadi maling. Cita-cita mau jadi maling. Yes. Dan dia nggak bercanda. Enggak bercanda, karena kita emang lagi ngebahas itu. Cita-citanya mau jadi apa dan segala macam. Kita ngobrol sama anaknya satu-satu gitu kan. Kebetulan kan aku berdua. Di dalam kelas itu aku berdua. Jadi kita split gitu kan, terus kita ngobrol sama mereka gitu kan. Ada yang mau jadi pemadam kebakaran gitu kan. Terus apa namanya, disupport juga sama Gila. kita support dengan kayak ini loh, pemadam kebakaran nanti kayak gini dan segala macam gitu. Ya, itu Tapi salah satunya itu, Kak. Itu maling. kayak wow, ada yang mau jadi maling. Kok bisa gitu loh, Muste. Ya jadi gini, itu ada yang maling. Ada juga beberapa tuh komjak. Tahu kan, kalau orang NTT pasti tahu dong komjak. Apa itu, Kak? Komjak aku malah TNI. Bukan, komjak itu TNI dong. itu loh, apa sih? Sopir angkot kan punya kernet. Oh, iya, kena. Apapun itu, dari ada yang mau kernet apa. Itulah gambaran bagaimana anak-anaknya hanya melihat sekitarnya itu orang-orang dewasa. Deonisi Watesi. Hanya itu pekerjaannya. Nah, pentingnya kita datang itu adalah menginspirasi mereka bahwa kamu itu nggak harus jadi komjak. Kamu bisa jadi guru, kamu bisa jadi dokter. Karena buat mereka, dokter apa yang Jauh kebayang? banget. Jauh banget. ya. Bukan iya. jauh. Apa kalau kita bilang, anak gue di kedokteran ini mau masuk kedokteran, aduh pusing gue. Apa? Money. Duit, iya sih, kan? mahal bener sih. Padahal kan nggak segitunya kan gitu kan. Maksudnya kalau memang berusaha kan mau. Jadi mereka menganggap bahwa ada beberapa profesi-profesi yang mahal. Iya. Mungkin mahalnya karena ada praktek-praktek Oke. ya kan? korupsi. Iya. Karena untuk bisa masuk. Tapi makanya apa? Di sekitarnya mereka nggak melihat profesi itu. Yang mereka lihat ya apa? Komjak, supir angkot. Mungkin Buka ada bengkel maling, motor. buka bengkel motor. Ya itu. Iya. Nah, kita datang memberi pencerahan bahwa kamu harus bermimpi setinggi-tingginya. Dari 300 anak yang kita inspirasi, masa sih nggak ada 10? Buktinya sudah terjadi tadi. Iya. Ada satu orang Yang yang jadi kita- perawat. Ya, benar. Jadi yang kita ajarkan selama 3 jam itu bukan langsung besok dia akan jadi apa? Enggak. Tapi itu bibit yang tumbuh Bibit nanti. nanti Iya, 20 tahun. Iya, benar. Mupuk dulu kita dari Karena sekarang kita pernah ya. dikritik itu, Bos. Sama siapa di ketika? Ada Sebut lah. namanya. Ngapain itu ngajar 3 jam? Ya kan? Dapat apa tuh anak-anak? Salah. Kalau 3 jam bisa, ya itu akan Ngerubah. di kemudian hari. Sidang MK kemarin juga 3 jam kok. Mubah Nah, ini Indonesia. mungkin dia jadi maling karena dia terinspirasi tapi. Terinspirasi. Nih saya kasih umpannya ya. Umpannya apa? Nah, Coba. terinspirasi siapa Kak Jo untuk kenapa mau jadi maling? Bukan. Jadi mungkin dia melihat berita tiap hari kan. Korupsi. Korupsi. Mungkin dia kayak saya harus korupsi lebih besar dari mereka. Saya Bikin mau jadi kaya, maling, nah gitu kan punya duit Bisa banyak juga dan ya. segala macam. Itu salah satu yang out of nowhere banget, kayak jadi maling. Tapi ya mostly dari mereka tuh ya supir truk, terus Ya. bengkel Kalau motor. Waktu itu aku dan sempat segala nanya di macam daerah kayak gitu. Lembata Adonara. Aku Iya. sempat nanya ke anak SD, semuanya 99% TNI Polri. Iya. Jadi waktu kita ke Lembatan Adonara pada ngomong TNI karena that's what they see. Mereka Mereka melihat- lihat pria-pria ini sukses. Misalnya pakai baju TNI bagus, which is Iya, betul. kalau mau jadi TNI Polri juga nggak apa-apa. Tapi kan itu yang mereka lihat. Iya. Jadi they don't see another way out. Ya, kalau anak-anak di Argentina kan mau jadi Lionel Messi, karena itu yang mereka lihat. Betul. Pahlawan Argentina, bener. Iya. Nah, Lihat. Indonesia harus cari-cari pahlawan kayak gitu. Betul. Karena anak-anak tuh kan pasti mau ngeliat orang sukses. Ngapain mereka ngeliat orang yang biasa-biasa aja? Bener. Nah, orang jadi kalau di Argentina orang ngejar, gue mau jadi Lionel Messi. Kalau di sini ngejar jadi apa? Itu dia pertanyaannya kan. Ya. Kak Jemi, aku terima kasih banyak. Aku belajar banyak hari ini. Semoga suatu hari aku sama Kak Jo bisa ikut ya. Siap, ditunggu. 1000 guru. Rekomendasinya jangan NTT deh, kan kita sering ke NTT. Rekomendasinya dari apa? Yang rekomendasi daerah. Kalau kita rekomendasikan Sumba. Sumba ya? Udah pernah ke Sumba? Sudah pernah. Sudah. Sudah pernah ke Sumba. Oke. Sumba. Untuk ngajarnya Sumba kita cari sekolah yang Sumba mana? Sumba Barat, SBD, Sumba Timur, mungkin Tengah? Sumba Timur yang naik truk mungkin sekitar 2 jam lah.
Oke, Kak Jod? Sudah pernah dilakukan. Oke. Nggak masalah. Saya udah pernah ke tempat-tempat. Saya juga udah pernah ke tempat-tempat yang jauh. Kaju tuh lumayan kosong geografi gue kasih lah. Dia emang jago. Mengakui Sumba. ya. Gue mengakui. Oke. Sumba itu menarik Finally. banget sih. Budaya, anak-anak apa semuanya, terus antusias anak-anak terhadap kita, kedatangan kita dan sebagainya itu luar biasa. Gitu. Terakhir deh Kak, harapannya buat anak-anak muda sekarang buat pendidikan di kita. Ya, kita pengen anak-anak muda pasti ya peduli dengan pendidikan. Terus kemudian ya bisa ikutan kegiatan-kegiatan sosial sebagai membuka mata kita. Kita memberikan inspirasi ke anak-anak ya. Kita sudah diberi banyak banget keberuntungan, anugerah dan sebagainya. Mari kita bagikan itu ke anak-anak, kita sampaikan tentang kejujuran, tentang semangat dan tiada henti untuk mencapai cita-cita. Itu yang paling penting. Mantap banget. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih Kak Sama-sama. Jamie udah Terima hadir kasih di banyak. Benar-Benar Podcast. Iya. Jadi gimana Andovi? I thought you were gonna end it. I thought you were gonna end it. Oh, kasih Kak mau lanjutin. Enggak. Ayo, Bang. Terima kasih Kak Jamie.